Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih Aries, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik Aries, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Agustus ya 2026. Sebelum Mari memulai, seperti biasa Mari wajib ingetin kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian kaum Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting Mari harapkan kamunya mampu untuk menyikapi ya dengan bijaksana apa yang berusaha Mari sampaikan di sini. Oke, baik langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada energi dari The Magician di situ ya. Tapi posisinya reverse. Berikut ada energi dari King of Cups. Kemudian hadir energi dari Queen of Cups. Oh, wah, keren. Baik, kemudiannya ada di sini. Oke ya. Nah, kemudian ada ini. Berikutnya ada di sini. Berikutnya ada di situ. Dan kemudiannya ada energi dari ini. Oke ya. Nah, jadi kalau Mari lihat begini. Si pasangannya kamu ini entah apapun status hubungannya kalian, tapi kalau Mari lihat dia sudah begitu dalamnya memiliki perasaan cinta kepada kamu gitu loh ya. Ini tuh sayangnya nggak nanggung-nanggung ini sama kamunya. Mari lihat seseorang ini tuh kok kayaknya dia udah full ya hatinya dia ini dengan dirimu gitu lah, dengan namamu di sana. Nah, jadi kayak semakin lama kalian berhubungan, Mari nampak ini bisa makin besar, makin banyak, makin dalam cintanya dia ke dirimu, gitu lah. Nah jadi tidak peduli, misalnya saat ini tuh kalian relationshipnya sudah sekian tahun, belasan tahun, puluhan tahun bahkan, tapi Mari tak berkurang sedikit pun perasaan cintanya si seseorang ini tuh kepada dirimu, gitu, ya. Jadi kamu itu tuh sudah dia anggap beneran soulmate-nya dia sekali lah gitu ya. The one-nya dia. Gitu loh. Mari lihat cinta yang seperti ini nampaknya bisa juga ini. Belum pernah dia miliki, dia rasakan kepada orang lain selain dirimu gitu loh. Hanya ke kamu. Bagaimana dia mencintai diri dia sendiri. Begitu pula lah Mari lihat perasaan cintanya dia sama kamu gitu. Dan kalau Mari lihat ya dari energinya dia, dianya ini tuh kayak berharap agar kamu itu bisa tahu, agar kamu itu tuh bisa mengerti, gitulah. Betapa tulusnya, pure di situ perasaannya ya. Jadi kalaupun dia punya tuntutan untuk atas dasar perasaan cintanya dia ini tuh ke kamu, tuntutannya itu tuh hanya agar kamu mengerti, hanya agar kamu tahu di situ, ya. Dan memang kalau dengan model cinta yang seperti ini, Mari ini bisa modelnya itu tuh unconditional love, gitu loh. Bahkan kalau untuk dihadapkan kepada situasi cinta tidak harus memiliki, Mari bilang seseorang ini sebenarnya siap ini. Walaupun tentu saja itu bukan satu hal yang diharapkan ya oleh dia ya. Tapi ya kalau harus gitu loh. Daripada berpisah dengan kamu, gak apa-apa. Apabila misalnya kamunya itu tuh bersama dengan dia dan juga bersama dengan orang lain. Di sana ya. Asalkan dia diizinkan ada dalam hidupnya kamu. Gitu. Walaupun perasaan cintanya kamu dibandingkan dengan perasaan cintanya dia masih kalah besaran cintanya kamu, atau bahkan jika kamu tidak cinta sekalipun kepada dia, tapi izinkan dia tetap untuk ngedampingin kamu, gitulah. Dicintai balik olehmu tentu saja itu sebuah kabar bahagia, sebuah anugerah gitu ya bagi dia, dicintai oleh kamu. Namun apabila tidak, ya saya rasa
dia tidak akan memaksa ya. Mungkin kecewa iya, tapi tidak akan memaksa. Dan dilanjutkan dengan ya dia mengizinkan dirinya untuk tetap mencintai kamu. Setidak-tidaknya cinta itu tuh tidak akan berkurang sampai tanggal 7 bulan Agustus ini. Itu tuh sudah hitungan paling gobloknya lah itu ya. Hitungan paling bodohnya. Gitu ya. Tapi kalau dilihat sebagaimana apa adanya energi dari si seseorang ini tuh, ya kata Mari tadi, makin bertambahnya waktu, bertambahnya hari. Ya. Kalian berdua bersama. Nah, makin besar pula perasaan cintanya si dia ini tuh ke kamu. Karena ini tuh bukan kayak cinta yang karena hormonal ya. Sehingga di situ tuh ada gejolak hasrat nafsu. Mari bilang tidak. Tapi ini benar-benar apa itu tuh yang dikatakan cinta beneran cinta. Gitu loh. Sudah habis masa gejolaknya hormonal, ya perasaan itu tuh ndak hilang. Gitu kalau Mari lihat. Ya. Jadi ini tuh kayak cinta sudah pada tahapan yang dewasa. Begitu. Jadi enggak main-main si seseorang ini tuh kepada kamu. Enggak main-main di sana. Kalau orang-orang seperti ini bisa diuji coba ini. Gitu loh. Dan tidak akan dapetin rating, wah ini cinta di rating 1 dari 5 gitu ya. Enggak. Jika memungkinkan 5 dari 5 gitu ya. Jika memungkinkan hitung-hitungannya. Nah di sana. Jadi kayak untuk embel-embelnya bagaimana ini ya prinsip duniawi ya. Prinsip administrasi negara. Ataupun bahkan mungkin agak nyentil-nyentil sedikit ke agama. Ya, orang ini tuh nampaknya sudah melampaui hal-hal yang demikian. Misalnya nih, kalau dalam administrasi negara, ya kebersamaan antara laki-laki dan perempuan, ataupun apalah itu ya jenis orientasi seksualnya ya, itu kan harus dicatatkan gitu ya, dalam pernikahan misalnya. Nah dia bisa aja tuh, nggak usah pun tercatat secara legalitas negara, keluar di situ kartu keluarga, kamu adalah suaminya, dia adalah istrimu ataupun sebaliknya. Mari bilang orang ini tuh bisa aja tuh ngelihat itu enggak masalah. Enggak masalah. Nah begitu. Ya, setidaknya tidak bermasalah bagi dianya. Gitu loh. Kalau bagi kamu itu sebuah problem, itu urusan lain ya. Ini Mari baca kan energinya si dia, gitu loh. Nah jadi sekiranya katakanlah kamu itu tuh sudah punya pasangan lain. Gitu ya. Tapi bisa itu, dia tidak akan mencampuri urusannya kamu dengan pasangannya kamu yang lain. Boleh dia akan fair play di sana. Dia tidak akan merebut kamu dari pasanganmu sehingga kamu akan diklaim menjadi milik dia seorang ya. Mari bilang dia nampaknya tidak mau melakukan tindakan yang seperti itu. Enggak mau itu. Gitu. Biarkan kamu dengan duniamu dan dia juga akan membangun dunianya dia atau menjalani ya dunianya dia dengan kamu gitu loh. Asalkan kamu masih mau aja gitu loh sama si dia. Demikian pula jika terjadi cerita sebaliknya. Andaikan dia sudah punya pasangan lain dan dia juga sekaligus bersama dengan kamu. Tapi mari lihat bisa ini ya. Dia kayak ngerasa full mencintai kamu dan juga full mencintai orang lain itu gitu loh. Bisa aja di sana. Gitu. Ya, mungkin ya percaya atau nggak percayalah kamu ya, tapi itu yang Mari lihat energinya si dia gitu loh. Dan kalau boleh sedikit lebih jujur sama kamu, Mari sebenarnya nggak bisa juga itu 50-50. Kenapa? Karena Mari lihat memang ada sedikit, walaupun sedikit ya perbedaan ya. Tapi perbedaan itu tuh bisa jadi bikin kamu bahagia. Why? Kenapa?
Ya karena tidak terjadi 50-50 di sana. Nah tetapi kayak perhitungan 55-45. 55%-nya untuk kamu, 45%-nya untuk yang lain. Gitu ya di sana. Kalau lah itu dihitung, cinta yang utuh itu tuh ada di poin 100 gitu ya kan. Nah di situ loh. Nah jadi kayak balik lagi bahwa rasa sayangnya dia sama kamu, mari bilang nggak nanggung ya gitu. Makanya tidak heran apabila ini dari kacamatanya Mari ya, kacamatanya Mari melihat seseorang ini tuh kayak selalu berusaha untuk optimal dalam bersikap kepada kamu gitu loh. Urusan apakah kamu memang bisa mengapresiasi bahwa betul dianya optimal atau tidak, nah lagi-lagi ini kan udah cerita lain ya gitu. Makanya dia kalau dia punya, dia ada, dia mampu, dia bisa memenuhi kebutuhannya kamu, mencukupi permintaannya kamu. Malah seseorang seperti ini tuh boleh aja dia nggak nolak, dia nggak nolak. Di situ ya. Nah jadi kayak andaikan kamu paham, andaikan kamu mengerti, mari lihat itu yang nampak-nampaknya menjadi harapan dari si pasangannya kamu ini. Nah begitu ya, kayak ingin diberikan validasi gitulah dari kamu gitu ya, bahwa kamu ya cukup mengetahui ya bahwa ada perasaan yang sebegitu istimewanya dari dalam hatinya dia untuk dirimu. Nah di situ. Namun ya jelas saja kalau Mari nampak energi dari kamunya sendiri, bukannya kamu tidak tertarik kepada si dia ya, bukannya kamu tidak senang sama si dia ya. Hanya saja prinsipnya kamu dalam relationship bersama dengan si dia ini, Mari lihat kok kayaknya terutama nanti ya untuk memasuki bulan Agustus, nampaknya seperti tetap bersama tetapi tanpa ada komitmen, gitu loh. Itu yang Mari tangkap. Ya tanpa ada komitmen. Jadi artinya apa di sini? Artinya kamu tidak sebegitu terikatnya kepada si dia gitu loh. Ya. Nah jadi kayak semacam kamu menginginkan ada keleluasaannya kamu dalam hubungan dengan si dianya ini. Gitu loh. Jadi kalau selayaknya sebuah relationship ya selalu ada, tetap ada. Nah namun dari energinya kamu tidak selalu ada, belum tentu akan tetap ada. Gitu loh. Nah jadi kalau Mari lihat skenario dalam relationshipnya kalian berdua ini, boleh-boleh ya ada di situ toleransi atas hak bebasnya kamu. Gitu lah. Ada toleransi yang kamu dapatkan di sini. Jadi kamu akan bisa dengan leluasa kapan mau mengakses dia, kapan agaknya mau ngecuekin dia gitu ya. Mari lihat ada bisa nuansa yang seperti itu dalam hubungan kalian ini gitu loh. Nah jadi kamu kayak dibiarkan kapan kamu mau pergi dan diizinkan kapan kamu mau datang kembali. Begitu kalau Mari nampak ya. Nah jadi kayak ya seseorang ini tuh juga semacam enggak masalah gitu. Kalau Mari lihat energinya. Enggak ada berkeberatan si dianya jika dirimu bersikap demikian. Gitu ya. Karena memang lagi-lagi bahwa cintanya dia ini kan sudah dewasa ya. Dan Mari bilang hampir-hampir sedikit sekali ego bercampur di dalam perasaan cintanya dia itu. Jadi tentu akan menghargai, menghormati hak bebasnya kamu, free will-nya kamu, freedom to choose-nya kamu. Gitu kalau Mari lihat. Dan lagi-lagi pokoknya asalkan kamunya itu tuh inget dia. Masih mau datang sama dia. Mari lihat itu sudah seperti satu hal yang akan dia syukuri. Nah begitu ya.
Karena tidak ada modelnya dalam hubungan ini tuh. Mari lihat pakai prinsip transaksional gitu loh. Ya, terutama dari prinsipnya si dia ya. Tidak mau kayak pakai transaksional sama kamunya gitu loh. Pokoknya kamu nyaman, sesenengnya kamu itu tuh kayak gimana. Karena kesenangannya kamu itu tuh, mari lihat, itu tuh juga bisa dianggap seperti bagian dari kesenangannya dia pula gitu loh. Ya. Nah, jadi apa yang bikin kamu bahagia, apa yang bikin kamu nyaman, mari lihat ya, itu adalah hal yang dia hargai gitu. Adalah hal yang dia hormati. Bahkan dia seneng gitu. Bahkan dia seneng kalau kamunya itu tuh dia saksikan bergembira dalam hidupnya kamu. Berbahagia dalam hidupnya kamu. Gitu loh. Ya. Nah, jadi apapun yang mau kamu lakukan, tapi tentu saja tidak melanggar tidak melanggar misalnya gini, kamu nggak mukul dia, kamu nggak menghina memaki dia gitu ya. Asalkan janganlah tindakan yang demikian kamu lakukan. Mari nampak seseorang ini tuh cukup mampu untuk menghargai kamu gitu loh. Ya, di sana. Jadi kalau mau bilang nampaknya dengan si dianya ini tuh tidak ruwet ya. Tidak ribet ini. Kalau kamu dengan si dianya gitu loh ya. Nah, jadi kayak mencintai kamu dalam hati bahkan. Seseorang ini tuh mari lihat sih sudah terbiasa ya. Mencintai dalam hati. Jadi mari bilang itu kok kayaknya cintanya sudah lama ya sama kamu. Apa memang betul hubungan kalian sudah lama? Atau kayak datang secara secara batin ya. Baru ketemu sama kamu tapi rasa-rasanya mencintai kamu itu tuh sudah durasinya itu tuh sekian abad. Sekian milenial tahun gitu ya. Bisa aja begitu kalau mau lihat. Jadi kalau bonding emosional, bonding ikatan batin gitu ya. Ikatan batin dari seseorang ini tuh ke kamu, mari nampak ini tuh enggak main-main ya, enggak main-main. Nah, seperti itu. Makanya kamu bisa dia berikan kebebasan tanpa kemudian kebebasan kamunya itu tuh menyakiti dirinya. Gitu loh. Karena sudah kayak gitu ya. Kalau perasaannya dia udah kayak klop banget gitu sama kamu. Gitu loh. Tapi kalau kamunya sendiri, mari nampak ya kalau untuk sedalam dia perasaan cintanya kamu, jelas saja tidak ya. Jelas saja tidak. Gitu loh. Jadi kalau dibikin perbandingan ya, cintanya kamu ke dia hanya ada di poin 4 dari 3. Udah 4 lah. 4 dari 10. Tapi kalau perasaan cintanya dia ke kamu, ini 99 dari 9 ya. 9 dari 10 gitu. 9 dari 10. Itu hitungan minimalnya ya. Nah, di sana. Jadi ini tidak akan meruwetkan kamu hubungannya. Gitu loh. Nah, beberapa di antara kalian bahkan ketika kamu mau melakukan tindakan yang nakal di luar sana, sebenarnya seseorang ini tuh taunya itu tuh dia. Tapi walaupun dia tahu, malah dia tidak akan mengangkat itu sebagai sebuah isu ya. Tidak. Jadi untuk mengkoreksi kamu, ya. Gini, menilai kamu dengan negatif, kemudian mengkoreksi kamu, malah kayaknya tidak ada niatan yang demikian pada diri pasangannya kamu. Nah, jadi artinya apa? Artinya seseorang ini tuh sudah bisa menerima kamu apa adanya gitu loh. Dan berharap jika misalnya kamu ada merasa ganjelan-ganjelan dalam relationship ini, ganjelannya itu tuh sebaiknya kamu buang. Sebaiknya kamu tinggalkan gitu loh. Sebaiknya tidak kamu jadikan itu sebagai alasan untuk membuat kamu tidak nyaman dengan dia. Gitu. Karena ketika kamu memilih dengan dia, maka yang akan dia berikan kepada kamu, ya tadi kayak kata Mari tadi. Gitu loh. Yang terbaik yang bisa dia lakukan, yang memang mengusahakan yang paling terbaik untuk dia kerjakan bagi kamu. Gitu ya. Oke lah. Jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, berikut Virgo, ada energi dari Scorpio,
ada energi dari Taurus di sana ya. Pisces hadir dan Cancer ada untuk menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.